mungkin kan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya beda. Tapi yang jadi tolak ukur untuk penentuan skala prioritas yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Pertama apa tadi? Lihat warnanya. Terus yang kedua, lihat kuintilnya atau peringkatnya. Setelah lihat peringkatnya, lihat capaian turun naiknya. Kalau sama-sama turun berarti dilihat turun yang paling banyak atau paling tinggi. Setelah itu baru lihat capaian naiknya. Kalau sama-sama naik berarti dilihat naik yang paling sedikit. Betul, itu yang kuncinya menentukan di langkah awalnya. Ngoten Bu Kris, nggih. Jadi memang beda. Rapor pendidikan ini kan munculnya karena memang hasil dari anak-anak ketika mengikuti ANBK tahun kemarin ya. Kalau rapor sekarang berarti hasil ANBK tahun kemarin dan sulingjar Bapak Ibu guru. Jadi munculnya ya menyesuaikan dengan itu. Sampun? Wonten malih pertanyaan? Sampun langsung saged dilajengaken nggih. Sampun refleksi, kolom refleksi sampun mantun sedanten? Belum? Nggih. Terus niki mangke ngeten Bapak Ibu, niki kesepakatan mawon nggih dari sekolah yang hadir di sini yang bersedia untuk besok ikut hari Selasa monef dengan BPPMP, monggo sekolah pundi. KSC niki sing maju. Bu Nuril. Bu Nuril pun mantun loh. Ini Bu Nuril. Siap Bu, Selasa Bu. Hari Senin kan kita masih mengumpulkan berkas-berkas Bapak Ibu dari semua sekolah. Terus dikoreksi sama pengawas Bu Ani dengan Pak Ulum. Dikoreksi terlebih dahulu, terus mungkin dianalisis, baru Selasanya dari BPPMP. Nanti kan dari BPPMP itu menghadirkan dari dinas Pak Sekdin, Pak Marsudi, kemudian pengawasnya Bu Ani, terus dari kepala SD Pak Tuari dan sekolah Imbas 1, terus dari kepala SKB Bu Nur juga sekolah Imbas 1, terus kepala SMP Kulo mewakili jenengan untuk yang imbasnya. Monggo sinten? Bu Nuril. Mboten napa-napa Bu Nuril. Siap. Iya. Saya dari Selasa itu SMP 4 juga mau pengimbasan gitu. Oh, ngaten. Iya. Berarti lintunipun monggo. Pak Farid. Pak Farid ini kula kersai terus ngapunten ya, Pak. Pak Farid nggih. Kersang mboten Pak Farid? Lah, kula badhe nyuwun tulung Bu Ratna mboten rawuh ya. Napa diwakili jenengan? Pak Mia. Pak Mia ya gak apa ya. Wakil kepalanya sekarang Pak Mia. Kepala siapa? Maksudnya ngeten Pak Mia. Pak Mia ini dulu teman Aliyah, teman saya Aliyah. Maksud kula ngeten Pak Mia. Nanti pokoknya intinya yang ditanya dari pihak Monef BPPMP ya proses hari ini. Pokoknya proses hari ini dari awal panjenengan ngikutin insyaallah kantun jawab. Siapa? Nanti saya sampaikan ke masalahnya berat. Tapi beliau kan nggak hadir, nggak mboten apa-apa, makanya kalau nggak tak telepon Bu Ratna. Misalkan diizinkan Pak Mia, ngoten. Nggih. Pokoknya enten satu sekolah yang mewakili masing-masing jenjang. Sampun Bapak Ibu? Sampun lanjut ke benahi nggih. Sampun lanjut ke benahi. Benahi ini adalah langkah inspirasi mencari solusi dari permasalahan dari refleksi akar masalah niki nggih.
Yang pertama kualitas pembelajaran, kembali lagi ke dashboard rapor pendidikan. Yang pertama tadi kan gini nggih, kualitas pembelajaran, panjenengan klik yang tadi kan akar masalah, panjenengan klik yang inspirasi benahi, yang di sebelah kanannya akar masalah. Nah nanti akan muncul seperti ini, yang dimasukkan yang dicetak tebal. Nah niki panjenengan copy pastekan di kolom tadi. Jadi sebenarnya di sini kan muncul banyak inspirasi ya Bapak Ibu. Ada inspirasi pertama seperti ini, kedua, ketiga. Tapi kemarin ketika di Surabaya ditekankan berarti yang paling utama disarankan inspirasinya adalah yang dicetak tebal ini, di blog ini. Panjenengan copy pastekan datang mriki. Nah ini kalau panjang panjenengan klik urip teks. Sama, yang manajemen kelas juga begitu. Nggih, monggo Bu. Manajemen kelas kembali. Nah, niki nggih, manajemen kelas ada di bawahnya, berarti yang ini. Yang dikopikan. Copy, paste. Temriki. Sampun dengan langkah yang sama untuk kemampuan literasi dan seterusnya sami. Panjenengan buka lagi di sini ini kembali ya berarti yang kemampuan literasi, berarti buka akar masalah terus kolom inspirasi benahi. Mungkin yang cetak tebal. Cukup apa Bu sebenarnya tinggal copy paste. Bu Nuning nggih. Saking Darussalam. Nggih. Langsung bika rapor pendidikan lajeng LK ingkang blanking dokumen RKT. Jadi intinya yang kolom benahi itu masuknya di inspirasi benahi yang sudah disediakan di dashboardnya rapor pendidikan. Kita nggak bingung menyusun kalimatnya, sudah disiapkan di sana Bapak Ibu. Tinggal copy pastekan saja. Sampun dugi 6 dimensi Pak. Sampun. Kalau benahi sudah selesai belum Bapak Ibu? Sudah. Muhammadiyah sudah. Sampun. Bukri sampun dereng. Pripun Bapak Ibu sampun? Saged lanjut ke kolom berikutnya. Untuk kualitas pembelajaran, nah ini kolom berikutnya kan kode ARKAS, kalian kegiatan RKT atau ARKAS. Panjenengan bika iki yang saya kirimkan di grup coaching. Yang itu ya Bu. Grup yang baru aja di Pak Mia sampun ngepet dereng karo Pak sinten? Tungguipun Pak Bayu. Oh nggih, kula saya ulang. Yang referensi kode belanja ARKAS. Nah ini nanti memudahkan bendahara bos, juga memudahkan sekolah untuk melihat rinciannya. Untuk yang ini kolom kegiatan RKT ini harus sesuai dengan ini panduan yang dari pusat. Jadi ada kode-kode, karena ini kula paringi ngertos untuk memasukkannya ya, berarti niki tadi kan permasalahannya ada di peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Berarti kan perlu adanya kegiatan semacam
workshop atau IHT. Ini yang menentukan sekolah masing-masing nggih. Terus yang perlu dibenahi karena bersinggungan dengan hal ini berarti yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kolom benahi ini apa? Lah niku panjenengan persani. Nek kula isi kalian menika. Nah niki kula isi kalian menika. Berarti workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode atau strategi pembelajaran semua mapel. Karena tadi kan di rapor pendidikannya kualitas pembelajarannya itu rendah karena metode pembelajaran sama manajemen kelas. Akar masalah tadi loh yang ditemukan di rapor pendidikan yang punya saya kan rendahnya kualitas pembelajaran karena metode pembelajaran dan manajemen kelas. Berarti perlu adanya workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode pembelajaran. Niki berarti tinggal masukkan nggih. Niki untuk yang kodenya AKAS di copy masukkan. Nggih, masukkan ke sini. Untuk kegiatannya berarti persis kalian niku wau. Workshop niki. Pun kanton masukkan. Niki rekomnya ya dari sekolah. Makanya sebenarnya untuk perencanaan berbasis data ini kan harus melibatkan tim PBD sekolah. Tim PBD sekolah itu meliputi siapa saja ya, kepala sekolah, guru mapel, operator, bendahara bos. Jadi ada timnya untuk bedah rapor pendidikan. Niki yang kula tandai warna merah niki yang paling sering untuk diajukan nggih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar warna karena yang paling sering melibatkan ini komponen-komponen terkait indikator yang di ARKAS kodenya ini yang paling sering diikutkan, ini yang saya tandai merah sampai bawah. Nah, untuk dokumen RKT ini nanti berarti pemilahannya kalau yang ada anggaran berarti nanti masuknya ke ARKAS. Kalau yang tidak perlu anggaran, misalkan seperti ini, cukup belajar mengeksplor melalui PMM. Nah, itu kan berarti tidak perlu anggaran. Berarti itu nanti masuknya di RKT. Kalau yang ada anggarannya seperti workshop itu kan butuh narasumber, butuh fotokopi materi, butuh snack, butuh makan, berarti nanti dianggarkan di RKAS-nya. Jadi dipilah jadi 2 nanti. Sebentar kita selesaikan yang ini dulu nggih Bapak Ibu. Niki monggo panjenengan kebijakan berarti berdua nggih saged koordinasi rumiyin antara kepala sekolah dan yang mewakili. Terus niki misalkan benahinya sarannya untuk menunjang pengelolaan kelas itu berarti diusulkan kegiatan apa, monggo panjenengan diskusi berdua kali rekan sesama sekolah. Jadi intinya melihatnya ya dari kode ARKAS kegiatannya apa saja. Terus baru yang kolom kanan ini panjenengan jabarkan piyambak kados niki kula sampun damel. Nah, untuk peningkatan guru niki kegiatannya apa saja? Misal, mengikuti pelatihan mandiri melalui aplikasi PMM. Itu kan yang gratis, tidak membayar, tidak butuh biaya rencana anggaran. Terus kemudian misal penyusunan program supervisi, monitoring, dan evaluasi. Atau juga mengikuti workshop peningkatan. Nah, ini yang saya blok ini berarti yang perlu diajukan untuk RKAS di kolom berikutnya nanti, di lembar kerja ARKAS-nya. Jadi intinya untuk yang kolom kegiatan ARKAS dan penjelasan kegiatan RKT ini, untuk kolom sebelah kanan penjelasan kegiatan RKT ini panjenengan piyambak yang menjabarkan kegiatannya mau dibuat seperti apa, mau IHT, mau
napa mawon niku kebijakan sekolah masing-masing. Jadi jenengan piyambak yang menjabarkan menggunakan kalimat sendiri. Kalau yang kolom identifikasi, refleksi, benahi sampai kegiatan ARKAS ini tadi kan sudah mengikuti kalimat-kalimatnya sesuai dengan yang ada di rapor dan yang ada di kode ARKAS. Untuk yang paling kanan baru panjenengan piyambak. Ngoten nggih? Bapak Ibu menawi kesulitan karena memang kode ARKASnya kan banyak toh nggih kegiatannya napa mawon. Napa ingkang niku di-skip rumiyin pripun? Yang jelas, yang penting jenengan sampun perso alurnya ketika sudah sampai benahi itu harus ngapain, harus lihat kode ARKASnya untuk melihat tindak lanjut yang ingin dilakukan di sekolah itu untuk prioritas penanganan utamanya dipilih di mananya, ngoten nggih. Itu Bu, misalkan satu dimensi itu kan ada dua refleksi itu kan. Berarti kan benahinya kan juga ada dua. Nah itu kenapa memungkinkan untuk kegiatan ARKASnya itu cuma satu? Boleh, boleh. Kalau bisa digabung nanti malah kita lebih menghemat nanti di ARKASnya. Mboten napa-napa selama itu masih relevan dengan benahi yang lainnya boleh dijadikan satu. Kemarin ngoten. Untuk penjelasan kegiatan RKT-nya wonten masalah napa mboten? Untuk niki nggih kula contone kados ngeten, monggo. Jadi dijadikan dua nggih Bapak Ibu, yang satu tanpa biaya, yang satunya yang bawahnya yang menggunakan biaya. Nanti untuk memudahkan yang atas berarti masuknya di RKT, yang bawah ini nanti masuknya lanjut ke lembar kerja ARKAS yang ada biayanya. Berarti satu dimensi itu harus ada dua nih. Nggih, ada. Ya, Yang paling banyak bisa diusulkan itu malah yang RKT-nya. Karena kita kan memaksimalkan PMM nggih untuk yang tanpa biaya itu, dan itu di kode-kode ARKAS banyak yang memaksimalkan PMM. Cuman memang karena baru membuka, baru melihat, mungkin belum familiar dengan kode ARKASnya nggih. Jadi memang harus dilihat dulu detailnya dari atas sampai bawah. Nah, niku soalnya nggih betah wekdal. Pripun lek proses yang untuk ini di-skip. Mboten napa-napa nggih. Tapi panjenengan pun pirsa to alurnya. Nggih. Kegiatan RKT itu kalimatnya jadi kita menjadi nggih. Untuk yang di kolom paling kanan ini penjelasan kegiatan RKT ini murni kita sekolah, kebijakan sekolah mau mengadakan kegiatan seperti apa. Ngoten. Tentunya juga disesuaikan dengan yang tadi yang di kolom kode-kode ARKAS tadi lho Bu. Ya disesuaikan dengan itu. Pripun Pak Farid? Nggih, niki dereng kula pindah teng mriki, Pak. Ini kalau dapatnya dari pusat itu memang ini, Pak. Karena kemarin itu ketika pengimbasan kan untuk memudahkan bendahara ketika upload buat ARKAS, masukkan di lembar kerja ARKAS yang pakai aplikasi terbaru itu kan memasukkan kode-kode biar sekalian nggak bingung nanti kegiatan iki enek kode nomor berapa, nanti bendahara ngidati lagi, mikir lagi, ngoten loh intinya, biar memudahkan. Makanya satu kolom saya selipkan, saya tambahi untuk masukkan di kode. Toh kegiatan yang di kegiatan RKT ini juga ada di kode ARKAS itu. Jadi sama-sama memudahkan bendahara ketika upload di lembar kerja ARKAS, juga memudahkan sekolah untuk menyusun kegiatan apa saja. Ini panduan kula piyambak, Pak. Pripun? Untuk kegiatan RKT atau ARKAS itu kan tadi dipilih masing-masing refleksi. IRB itu.
identifikasi, refleksi, benahi. Itu kan dipilih 2 refleksi, Nggih. juga 2 benahi, Nggih. nanti ada 2 arkas. Nggih. Nah, untuk kedua arkas itu harus berbiaya atau salah satu atau boleh keduanya tidak berbiaya? Boleh semuanya, boleh berbiaya, boleh salah satu, boleh dua-duanya tidak ada biaya juga boleh. Tergantung ngeten Pak, yang bisa mengukur anggaran bos masing-masing dapatnya berapa, pengeluarannya berapa kan sekolah. Oh sekolah dapatnya bos sekian, kalau misalkan saya buat rencana ada 2 workshop mampu ndak, ngoten lho Pak. Jadi yang mengcover tetap sekolahan. Melihat kemampuan pendapatan bos masing-masing sekolah. Misalkan dapatnya bos banyak, berarti oh bisa saya anggarkan kegiatan lebih dari 1. Ngoten. Jadi tetap berkaca ke bos yang diperoleh, bos reguler yang diperoleh masing-masing lembaga. Boleh 1, boleh 2, boleh semuanya, tidak ada yang dianggarkan di arkas juga boleh. Yang jelas nanti ketika dikirim ke dinas pendidikan, pengawas akan tanya, ini sudah disusun berdasarkan PPD, mana buktinya? Pasti akan ditanya seperti itu. Alur-alurnya. Sampun saged di skip pun nggih. Mangke niki maksudipun berlanjut piyambak antar lembaga masing-masing. Dilajengaken piyambak, didiskusikan piyambak dengan tim PPD-nya masing-masing, ngoten lho maksud kula. Karena kalau menyusun di sini untuk yang ini kan belum ada kesepakatan dengan semua tim PPD panjenengan toh, mungkin boten sekejo. Karena ada yang diwakilkan ini kepala sekolahnya, jadi kan butuh sharing dengan kepala sekolah. Pripun? Boleh di skip nggih? Nggih. Mungkin teng grup yang coaching klinik itu boleh, kalau ada pertanyaan nanti bisa di-up di sana, kita bahas bersama. Ini tadi untuk yang cara pertama. Sekarang lanjut ke cara kedua nggih Bapak Ibu. Cara kedua panjenengan kembali ke Bu Nuning, berarti kalih ngrantos nggih? Nggih. Cara kedua panjenengan masuk lagi ke rapor pendidikan masing-masing lembaga, sampun. Yang cara kedua ini kita pakai nih nggih. Tahap perencanaan berbasis data dengan menggunakan unduhan rekomendasi prioritas. Nah, ini nanti yang harus dikumpulkan di Dinas Pendidikan besok Senin. Cara yang kedua ini. Sampun di BK niki dashboardnya. Sampun, arahkan kursor ke unduh. Sudah. Proses OTW. Sekedar. Nah, niki sampun muncul kados ngeten? Sudah panjenengan ini kan saged mirsani nggih 2022 2023. Yang 2024 belum muncul. Panjenengan klik yang 2023. Panjenengan langsung klik unduh rapor. Nanti pasti akan muncul nggih jenengan proses OTW. Nah, seperti ini muncul di sini. Ini panjenengan bika. Panjenengan bika hasil unduhan rapor masing-masing. Karena saya sudah download niki nggih kula bika gadahan kula. Nah, munculnya nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Sudah di-download semua masing-masing rapor pendidikannya. Kula tenggorien nggih ngantos sedanten bika niki. Karena yang dipakai kemarin sarannya dari narasumber fasilitatornya dari BPPMP itu yang paling mudah untuk diterapkan itu cara yang kedua. Tetapi cara pertama tetap panjenengan harus perso, karena sekolah itu bisa eksplor rapor melalui cara yang pertama, karena dibukai satu-satu miteti akar masalah, identifikasi masalah, cari inspirasi benahi, lah itu harus dibuka semuanya. Kalau tidak dibuka semuanya, berarti masih belum tereksplor. Untuk yang dokumen RKT dan Arkas nanti yang dikumpulkan pakai cara yang kedua ini. Sampun semuanya seperti ini tampilannya, sampun. Nah, sekarang kita fokus ke poin 3, 5, dan 6.
Di sini kan ada laporan rapor yang poin 1 di sheet-sheetnya Excelnya itu loh Bapak Ibu. Kita fokus yang ketiga, prioritas rekomendasi. Panjenengan BK munculnya kan seperti ini. Oh, ini punya saya sudah. Bentar. Saya buka yang barusan. Ketinggalan nggih. Nah, fokus di sheet yang ketiga ya, prioritas rekomendasi. Panjenengan persani semua sekolah pasti totalnya ada 12 yang di kolom masalah ini. Jadi masing-masing tadi kan ada 6 ya, ada 6 dimensi, tapi untuk munculnya di rapor untuk prioritas rekomendasi ini pasti munculnya 12. Nah, sekarang dari 12 ini harus kita pilih salah satu dimensi yang paling kuat untuk dijadikan skala prioritas utama. Jadi contoh misalkan gadahan kula niki kualitas pembelajarannya, tadi kan di rapor pendidikan muncul metode pembelajaran, yang satunya belajar tentang pembelajaran. Nah, dari dua pilihan ini yang memungkinkan panjenengan di sekolah panjenengan untuk ditingkatkan lebih utama lebih dulu itu yang mana? Metodenya atau belajar tentang pembelajarannya. Karena di raport tadi yang rendah punya saya itu metode dan manajemen kelas, berarti yang saya pertahankan metodenya. Berarti perlu penanganan di bagian metodenya. Belajar tentang pembelajaran ini saya hapus. Nah, dihapus semuanya satu. Saya kecilkan dulu nih. Jadi dipilih salah satu, cuma salah satu Bapak Ibu masing-masing dimensi. Nah, kados ngeten. Berarti fokus penanganan utama di prioritas utamanya adalah metode pembelajaran. Karena di rapot yang awal tadi loh, cara pertama tadi kan punya saya masalahnya dua, metode pembelajaran dan manajemen kelas. Lah, kagungannya panjenengan apa masalahipun? Nah, itu yang diprioritaskan. Jadi intinya satu dimensi hanya boleh satu yang dimasukkan di skala prioritas. Jadi totalnya nanti keseluruhan harus ada 6 semua dimensi, dan ini refleksinya tidak boleh sama. Tidak boleh sama, misalkan ngeten, metode pembelajaran di dimensi yang lainnya juga muncul. Kula pados sirin metode. Nah, seperti ini loh Bapak Ibu. Di kemampuan literasi, dimensi kemampuan literasi, metode pembelajarannya kan juga muncul. Padahal tadi di atas di kualitas pembelajaran sudah diprioritaskan. Berarti yang di bawah ini harus saya hapus. Jadi cukup satu. Jadi dimensinya 6 harus ada, refleksinya tidak boleh double. Ngoten. Oh nggih, paham niki? Monggo dipitheti setunggal-setunggal. Dipilih pundi ingkang masuk prioritas utamanya. Sampun Bapak Ibu. Jadi prioritas rekomendasi ini kita cuman menghilangkan satu tiap-tiap dimensi dan mengecek tidak boleh ada refleksi yang double. Terus sekaligus menghapus niki nggih. Di bagian kolom kanan paling bawah, kegiatan BOP kesetaraan ini panjenengan delete. Karena kita fokusnya kan di BOSP yang reguler. Ini semua panjenengan delete. Nah, yang kegiatan BOSP kesetaraan panjenengan delete semua. Bu Alfi, Bu Alfi izin nanya. Nggih, monggo. Kan tadi di cara 1 kita kan explore satu-satu nggih. Nggih. Nah, setelah hasil unduan dari cara kedua, itu kok beda nggih Bu akar masalahnya? Di saya loh Bu, nggak tahu yang lain. Contoh ini
di kualitas pembelajaran. Di kualitas pembelajaran ketika kita explore melalui cara yang pertama itu metode pembelajaran dan manajemen kelas. Setelah menggunakan cara yang kedua, itu jadinya metode pembelajaran dan penerapan praktik inovatif. Sama punya saya juga gitu, Bu. Berarti itu tidak ada masalah ya? Betul. Tetap yang jadi panjenengan jadi kualitas prioritas utama untuk diambil tindakan yang mananya. Punya saya metode pembelajaran sama proses pembelajaran. Jadi memang berbeda. Kan di awal tadi metode sama manajemen kelas. Di sini munculnya metode pembelajaran sama proses pembelajarannya. Saya tetap gunakan yang metode pembelajaran. Fokus kayak itu. Terima kasih Bu. Ampun Bapak Ibu. Kalau sudah kita masuk ke kolom kegiatan ini juga tinggal copy pastekan Bapak Ibu di prioritas rekomendasi. Misal ini nggih, di kualitas pembelajaran tadi kan sudah sampai program benahi. Nah, ini yang ada di sini langsung panjenengan kopikan semuanya. Di sheet yang kelima Amriki. Ini sudah saya kopikan. Terus untuk yang penjelasan kegiatannya, nah niki ingkang kula aturaken wau. Niki kebijakan sekolah mau mengadakan kegiatan dalam bentuk seperti apa, kesepakatan bersama. Niki contohnya kula kados ngeten. Mungkin kalau menghendaki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terutama di metode pembelajarannya saya mengadakan untuk kegiatan seperti ini. Nah, guru mengikuti pelatihan mandiri terkait metode pembelajaran di PMM. Ini kan gratis, tidak berbayar. Berarti di kolom sebelah kanannya ditulis tidak. Karena kalau tidak ini nanti berarti masuknya di dokumen RKT. Sedangkan yang berbayar seperti workshop berbayar, mana kados napa nggih? Maksudnya mengeluarkan biaya. Ketika workshop itu kan butuh mendatangkan narasumber, butuh ada fotokopi materi, butuh ada snack, makan. Nah, itu kita anggarkan bisa di BOS. Nah, ini kita ketik iya karena memang butuh anggaran biaya. Niki. Monggo kalau untuk yang di kolom penjelasan kegiatan ini kembali lagi ke kebijakan sekolah dengan tim PPD-nya masing-masing. Monggo pun intinya itu kalau di dokumen RKT untuk proses yang dimensi kedua, ketiga sampai ke-6 caranya sama dengan yang proses dimensi yang pertama. Jadi dari kolom yang paling kiri, kolom identifikasi masalah, refleksi akar masalah, benahi dan kegiatan itu semuanya tinggal copy dari sheet yang ketiga, prioritas rekomendasi. Kalau sudah baru kita menjelaskan penjabaran kegiatannya ada di kolom penjelasan kegiatan. Dalam, nggih, monggo. Yang di C3 prioritas rekomendasi untuk yang di kolom benahi, inspirasi kegiatan benahi itu kan ada lebih dari satu, ada yang lebih dari satu. Yang pundi ini gitu? Di inspirasi kegiatan benahi. Oh ini. Ya. Itu ada oh dua, ada tiga. Itu apakah niku panjenengan saged memilih tiga-tiganya, saged memprioritaskan salah satunya atau ambil dua, tergantung kondisi sekolahnya masing-masing. Nggih. Kalau ambil tiga-tiganya berarti kegiatannya kan harus tercover meliputi tiga itu. Lah cukup ndak bosnya, ngoten kembali lagi. Cukup ndak sekolahnya untuk mengcover kegiatan itu, ngoten. Nggih. Jadi dikembalikan ke sekolahan. Nggih.
punya saya ini ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Kalau literasi kemarin karena sekolah kita menerapkan Saya Sehatimu ya Bu, kemarin masuk SSA inovatif itu ketiga-tiganya saya munculkan karena memang ada proses program gebrakan baru di situ. Jadi ketiga-tiganya untuk yang inspirasi benahi saya munculkan semuanya. Bu tanya, ini yang kelima yang kolom penjelasan kegiatan itu tidak harus 1, itu contohnya ada 3 penjelasan, berarti lebih dari 1 boleh? Boleh, sangat dibolehkan. Cukup 1 pun juga boleh, tergantung dikembalikan semua ke lembaga masing-masing. Misalkan ya Bapak Ibu, misalkan untuk identifikasi masalah di kemampuan numerasi, misalkan ini semuanya tidak membutuhkan biaya, dimaksimalkan di PMM pun juga boleh. Untuk yang di penjelasan kegiatan ini loh. Nah ini semua dimaksimalkan di PMM juga boleh. Kalau Bu Ani kemarin nyusun modul, kalau bukakan lembar kerja RKT-nya Bu Ani nih kemarin kalau sampun kan. Bu Ani menika mengerjakan PBD-nya SMP 3. Jadi di lembar kerjanya Arkas Bu Ani, RKT-nya Bu Ani ini untuk yang menggunakan biaya itu hanya terbatas pada poin-poin tertentu. Jadi tidak setiap dimensi dimunculkan di RKAS-nya. Ini hasil kerjanya Bu Ani ketika di Surabaya. Beliau bedah rapornya pendidikan miliknya SMP Negeri 3. Jadi di masing-masing identifikasi masalah ini tidak semuanya dimunculkan ada yang biaya. Ini dua-duanya tidak memerlukan biaya karena memang bisa dimaksimalkan di platform PMM, platform Merdeka Mengajar. Yang membutuhkan biaya itu beliau ngupasnya di kemandirian sama kebijakan kesetaraan gender. Jadi di kemandirian beliau melalui proyek P5 ada pembentukan tim proyek. Nah itu nanti kali berapa orang itu muncul di rencana Arkasnya. Jadi totalnya yang dianggarkan Bu Ani itu jadi sedikit, hanya 10 juta. Ini hanya sampling ya, sampel mawon. Jadi tidak semua di setiap dimensi itu dimasukkan di RKAS, tergantung kondisi keuangannya bos yang diperoleh masing-masing lembaga. Sebenarnya kalau negeri itu kan perolehan bosnya banyak ya, lebih besar. Mungkin karena beliau juga memberikan kesempatan kepada sekolah dengan tim PBD-nya untuk mengeksplor kegiatan apa yang mau direncanakan. Jadi beliau hanya memberi masukan terkait dengan poin-poin yang penting saja. Sampun dereng untuk yang lembar kerja RKT.
masih ada 2 hari Bapak Ibu, Minggu dan Senin. Nanti besok Senin untuk filenya niki panjenengan kempalakan datang link ingkang sampun kula share datang grup. Menika mengke langsung linknya diberikan ke Dinas Pendidikan. Langsung di print out sana. Untuk kedepannya ya panjenengan piyambak untuk print out terus mengetahui kepala sekolah dan pengawas meminta tanda tangan beliau sendiri. Untuk yang keperluan monef cukup linknya itu yang diserahkan. Ngoten. Sampun, bilih sampun langsung ke lembar kerja Arkas. Pripun ditenggo ngantos mantun apa dilewati? Lewati langsung nggih. Ingkang penting prosesnya panjenengan sampun pirsa. Langsung masuk ke sheet yang ke-6, lembar kerja Arkas. Nah, niki sepindah malih kula matur pesan dari BPPMP Bapak Waras narasumber dari fasilitator, beliau menekankan bahwa lembar kerja Arkas ini bukan tanggung jawabnya bendahara bos, tapi kepala sekolah harus paham, harus mengetahui. Jadi jangan kata-kata beliau niku ngeten, ojo dipasrahne nek operator dapodik, ojo dipasrahne nek nggone bendahara bos. Yang jadi kepala sekolah harus lebih tahu dari operator dan bendahara bos. Pramila panjenengan kalian Dinas Pendidikan melalui Pak Ulung wau dipunaturi supados nderek ngikuti niki kersane alur-alurnya step by stepnya panjenengan juga lebih paham. Ngoten. Lembar kerja Arkas. Nah niki sampun yen kula sampun nonton isine sekedar kula bika yang dari rapot tadi ya. Nah, kalau yang dari unduhan asli kan masih kosong ngeten ya Bapak Ibu. Nah, niki sami. Kegiatan untuk yang kolom benahi kegiatan penjelasan kegiatan ini sama dengan yang di prioritas tadi. Atau lebih enaknya panjenengan persani yang di sini Bapak Ibu. Di sini kan panjenengan tadi sudah menuliskan ya tidak nggih. Ini loh. Ya tidak ini untuk yang kolom iya ini panjenengan bawa ke dalam lembar kerja Arkas. Jadi fokus untuk yang di kolom apakah fokus di ya ya saja. Yang tidak perlu dimasukkan. Ngoten. Jadi untuk ke arah kiri dari kolom kiri ini sampai ke kanan sama persis. Fokus di kolom yang ada ya-nya ya Pak, yang ada perencanaan itu. Tinggal bawa ke sini. Jadi hanya beberapa saja. Kolom benahi kegiatan, penjelasan kegiatan ya sama persis. Benahi di sini kan peningkatan kompetensi. Misalkan ini ya yang ada ya-nya saya ambil contoh satu. Di kemampuan numerasi, peningkatan kompetensi GTK. Berarti ini ya tinggal di copy, paste, masukkan di lembar kerja Arkas, ditaruh di sini. Pastekan di sini. Untuk kegiatan juga gitu. Yang ada di sini kan kita sudah merencanakan kegiatannya apa saja atau yang di dokumen RKT. Nah, itu bawa masukkan semuanya yang ada ya-nya, yang ada anggarannya. Ini satuan pendidikan memfasilitasi ini copy masukkan ke sini. Sudah. Penjelasan kegiatannya yang butuh anggaran yang mana? Lihat. Memiliki tadi kan IHT tentang pembelajaran interaktif. Ini punyanya Bu Ani ya yang saya jadikan contoh. IHT tentang pembelajaran interaktif. Berarti masukkan di penjelasan kegiatan. Nah, niki panjenengan muahil lek pun ngeten iki dawuhipun. Nggih, uraian kegiatan berarti di IHT itu butuh narasumber. Kenapa 2? Karena 1 tahun 2 kali. Berarti diserah 2 narasumber. 1 narasumber Bu Ani menganggarkan 800.000. Kalau saya 500.000. Ini Bu Ani menganggarkan 800.000. Monggo itu kebijakan sekolah masing-masing. Berarti kalau selama 1 tahun 2 narasumber totalnya sekian. Butuh fotokopi materi lah, jumlahnya yang diundang berapa, itu juga menyesuaikan. Ada berapa orang. Ya hitung harga satuannya fotokopi 200 berarti berapa. Butuh snack berapa orang. Jadi panjenengan ingkang perso.
Ya, intinya ngoten Bapak Ibu. Jadi yang di dokumen RKT yang tadi di kolom paling kanan diserat iya, langsung semuanya dibawa ke dokumen lembar kerja Arkas. Terus dijabarkan di uraian kegiatannya ini. Jadi ini nanti yang dipersani pengawas. Benar enggak ini? Oh ternyata nyusunnya ini berdasarkan rapor pendidikan yang perencanaan berbasis data tadi. Kalau sudah ditelusuri benar berarti sudah terlaksana untuk yang perencanaan berbasis datanya. Kalau dulu kita kan nggih riyen nggih, ingkang riyen kan sakniki. Kalau dulu itu bendahara bos biasanya merencanakan nggih tidak menggunakan atau tidak berdasarkan pedoman paduan dari hasil rapor pendidikan. Sekarang semuanya harus sinkron antara rapor pendidikan dengan RKAS. Mulai tahun ini nggih, sejak peluncuran Arkas niku, Arkas 4. Jadi memang harus disinkronkan. Sampun. Iki kula wagene kersane saketan damel panggungan. Itu untuk kegiatan proyek kan bisa diusulkan, Bu. Sampun, intinya hari ini nanti hanya itu Bapak Ibu. Jadi produk dari pertemuan hari ini outputnya adalah dokumen RKT dan lembar kerja Arkas. Nanti untuk link yang saya share di grup menawi dinten iki panjenengan dereng mantun, masih ada waktu 2 hari. Hari Senin itu kita kan jam setelah zuhur itu dikumpulkan di Dinas Pendidikan untuk menelaah hasil panjenengan itu. Jadi Senin masih dikasih batas waktu sampai setengah hari. Nanti panjenengan saged koordinasi dengan tim PPD yang di sekolah masing-masing. Noten. Mumet nggih. Ini sebenarnya banyak Bu. Ini kan 3 hari di Surabaya hanya disingkat. Dapatnya intinya ya cuman itu. Oke. Soalnya masing-masing sekolah memang beda ya Bu. Disesuaikan dengan kondisinya sekolah masing-masing. Tapi yang selama ini kan kita enggak pernah tahu ya alur proses perencanaan itu loh. Harus dimulai dari mana, terus nanti masukannya gimana. Ternyata memang ada aturannya. Mana yang jadi skala prioritasnya. Boten suwuker mleboni. Kita sepakati nih Bapak Ibu, kita sepakati nanti lembaga masing-masing sekolah bersedia mengumpulkannya terakhir pukul berapa besok Senin? Yang online apa yang print out-nya? Yang file yang diupload di link. Yang print out-nya nanti panjenengan langsung ngempalaken datang pengawas masing-masing. Jadi yang memverifikasi nanti pengawasnya masing-masing. Ini kan benten-benten nggih pengawasnya. Nggih. Yang di link itu terakhir hari Senin, monggo disepakati terakhir jam pinten. Karena kita jam 1 sudah mulai ngumpul di Dinas Pendidikan bersama Pak Sekdin.
Jam pinten monggo. Jam 12 berapa? 12. Jam 1 nanti dipakai begitu. Iya, jam 1 nanti kita bersama tim PBD dari Dinas Pendidikan berkumpul dengan Pak Sekdi. Jam 12 ya. Jam 12 pun deal nggih, kesepakatan jam 12 terakhir paling lambat. Menawi panjenengan dinten Minggu pun mantun nggih monggo mboten napa-napa. Niku kesepakatan Senin jam 12 niku hanya untuk batas maksimalnya upload. Kersane mengke ketika dibuka di layar Dinas Pendidikan niku pun muncul sedanten sekolah niku kan pun kula damelaken rumah-rumahnya to nggih. SMP Erlangga, SMP semuanya yang hadir di sini sudah saya buatkan rumahnya, tinggal upload teman-teman. Yang diupload nanti yang ini Bapak Ibu. Yang cara pertama tadi itu untuk panjenengan mawon, untuk panjenengan imbaskan di sekolah masing-masing. Karena syaratnya eksplorator itu menggunakan cara yang pertama. Nanti panjenengan kapan mengumpulkan Bapak Ibu guru yang punya akun Belajar ID, semua panjenengan kumpulkan, terus panjenengan imbaskan cara yang pertama. Karena kalau tidak diimbaskan ke semua guru, dashboardnya rapot pendidikan panjenengan di aplikasi Superman tetap blok merah. Ngoten. Jadi cara pertama tadi disampaikan untuk keperluan eksplor rapor pendidikan. Kalau untuk pengumpulan dokumen RKT dan Arkasnya pakai yang cara kedua ini. Ngoten-ngoten bingung nggih? Nggih. Terus forum pertemuan pada pagi hari ini kita sepakati sampai jam berapa Bapak Ibu? Monggo. Kula semua teh kok panjenengan lho. Ampun sepaneng-sepaneng. Nggih boleh mboten mantun riyen mangke didukani. Niki karena lebih dulu menerima materinya harus dikumpulkan lebih dulu. Yang tadi bagaimana Bapak Ibu kesepakatannya? SMP 21 nggih yang mewakili? Belum tahu. Untuk yang sekolah imbas ini kan ada 9 sekolah nggih yang hadir. Nah, monggo salah satu sekolah imbas yang mewakili, harusnya kepala sekolah Bapak Ibu yang mewakili. Mungkin kados interview ngoten niku lho. Tapi mboten sah sepuhan. Pokoknya hari ini tadi alurnya, kegiatannya panjenengan ikuti, insya Allah saged kok menjawab pertanyaan nanti. Tapi minta maaf, Pripun? bukan tidak mendukung, tetapi di tanggal itu kami ada PMO untuk angkatan 3, jadi kami tidak bisa Nggih. Tadi Bu Kris, terus Pak Farid, Bu Nuril. Pojokan menika SMP pinten? Enggak hadir. Gak apa-apa, udah Bu Arfi nanti. Alhamdulillah. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Soalnya SMP Payetan 21 Bu Ratna enggak hadir, Bu. Mboten napa-napa Bu Nuril? Ya, alhamdulillah. Selasa Bu Nuril mangke info resminya nenggo diupload Bu Ani nggih jam pintennya. Nggih. Selasa. Mungkin kula kintuni instrumennya untuk Monef sudah dikirim Bu Ani. Aslinya no sebenarnya kan rencananya awal itu kan semua MKKS nggih Bu Kris. Karena kemarin itu jadwal yang diberikan dinas sewarengan kalih lomba SSA. Nah kita yus kadung nyuwemplung garap SSA Ibu. Terus dan sekolah yang diimbaskan untuk pengimbasan ini juga semuanya kan ngerjakan SSA. Jadi Pak Ulum sama Bu Andi wis ngosek ngenteni SSA mari ngoten dawuhipun. Ternyata setelah selesai ada edaran Monef. Padahal belum diimbaskan. Akhirnya kemarin kita semua yang tim PBD dari dinas mulai jenjang
PKB, SD, SMP dikumpulkan di Dinas Pendidikan, diajak koordinasi. Wes iki enek kesempatan cuma sehari. Ayo ndang dilakukan pengimbasan soalnya niku nggih monefnya hari Senin dan Selasa itu. Jadi mohon maaf malah tidak semuanya MKKS nggih, hanya fokus bidikannya yang eksploratornya masih merah. Pripun niki mangke jam 11 sampun saged diakhiri dereng. Jam 11 nggih. Kersane jenengan boten suwayah nemen wekdale boten terkuras. Saged dilajengaken mangke kalian tim PBD-nya masing-masing. Monggo bila ada pertanyaan parang lho, monggo kita diskusi sareng-sareng. Wow, kadung beda niki lho Bapak Ibu. Dipun peseni Pak Ulum langsung praktek saja, ndak usah kasih materi. Niki materinya kan soalnya bisa di-share teng grup ngoten David. Ini memang niki teoritis banget Bapak Ibu, kita butuhnya mempraktek langsung. Pak Wahyu pun lancar nggih, mboten enten kendala nggih. Pun lancar jaya. Loadingnya laptopnya nono-nono. Orangnya. Meski bercabang ya Pak, sekali baca maghrib kok lho. Si semate sini mau lho. Kayaknya madosi dua. Maghrib apa jenengan? Niki sebenarnya Bu Andi lek mboten sarengan kali napa Zoom PSP saged rawuh. Terus nitip salam mawon pian sarengan PSP. Bapak Ibu, niki kula tutup riyin nggih mantun ngeten ramah tamah mboten napa-napa. Kita foto sesi foto bersama. Nggih. Matur nuwun sanget kerawuhanipun panjenengan sedaya di tengah-tengah kesibukan panjenengan sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama, belajar bersama untuk merencanakan PBD nggih, PBD sekolah masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang setulus-tulusnya pada panjenengan semuanya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, perencanaan-perencanaan terkait dengan dokumen RKT dan ARKAS yang kita susun hari ini bisa bermanfaat dan memberikan kemaslahatan untuk anak didik kita dan sekolah kita. Amin. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang paham atau kurang berkenan. Nanti forum di grupnya masih tetap dibuka nih Bapak Ibu, menawi panjenengan wonten kendala kesulitan saged dikoordinasikan melalui grup coaching klinik implementasi PBD. Terima kasih. Ngapunten ugi dari sekolah boten saged nyaosi ingkang langkung ngurmati kanthi sae ngapunten saged nggih namung wonten Bapak Ibu karena memang mendadak infonya dari Dinas Pendidikan baru kemarin sore diminta untuk pengimbasan, dados nggih namung ala kadarnya mawon. Ngapunten ugi matur nuwun rawuhipun sedaya. Saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.